Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, kakak ulangi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar adik-adik kakak pada pagi ini? Alhamdulillah luar biasa. Oke, alhamdulillah ya. Semuanya sehat kan? Sehat. Oke, sebelum kita mulai, kita berdoa dulu ya. Siapa di sini yang bisa memimpin doa? Ya, kepada adik silakan. Silakan disiapkan. Sebelum mulai kita baca terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Semoga dengan pembacaan doa tadi kegiatan kita pada pagi ini bisa berjalan dengan lancar. Oke, kemarin belajarnya tentang apa sama kelompok yang lain? Membahas apa? Tentang Memaafkan. Oke. Ada yang masih ingat apa memaafkan itu apa? Siapa yang tahu memaafkan itu contohnya kayak mana? menghilangkan rasa sakit hati, Ah. emosi, Oke, menghilangkan rasa sakit hati, terus menghilangkan emosi, menghilangkan emosi, bagus. Dan lepaskan dendam. Oke. Sebelum kita masuk pada materi hari ini, ya kakak ambil absen dulu ya. Nah, nanti kakak tunjuk satu-satu. Nanti saya sebutkan nama, terus panggilan dan alamatnya. Bisa? bisa kak. Oke, dimulai dari anak kakak. Baiklah, perkenalkan nama saya Danisa dari Mulia, alamat Cikarang. Oke, Dea dari Sikaria. Oke, lanjut. Perkenalkan nama saya Sri Wijayadi dari Sri alamat Cikarang. Alamat Sikaria. Oke, lanjut. Nama saya Sejati Dunia adalah Oke, Putri dari Sikaria juga. Lanjut. Perkenalkan nama saya Daya Siswa mereka benar saya Badria alamat Cikarang. Alamat Sikaria. Oke, Mbak Dea. Lanjut. Perkenalkan nama saya Cahaya Julia, biasa dipanggil saya alamat Cikarang. Oke. Perkenalkan nama saya Widya Trisati, biasa memiliki Oke. Kaskan suaranya ya yang belakang. Iya kak. Perkenalkan nama saya Putri, asalnya Banongko. Oke, lanjut. Perkenalkan nama saya Aini, alamat Banongko. Oke, Aini dan Putri ya. Kak. Oke. Sebelumnya udah kenal sama kakak? Belum. Oke. Baik, perkenalkan nama kakak nama Mutia, biasa dipanggil Kak Mutia. Kakak dari UIN Bukit Tinggi. Oke. Jurusan apa kak? Kakak jurusan Bimbingan dan Konseling semester 7. Lagi sudah. Ya, doain ya. Semuanya udah saling kenal kan? Sudah. Ada yang tahu kita kegiatan apa hari ini? Belum. Oke, Kak akan lihat sedikit ya. Jadi kegiatan kita ini namanya bimbingan klasikal. Tujuannya untuk memberikan informasi dan pemahaman kepada adik-adik. Ada yang ingin ditanyakan? Bisa langsung kita mulai? Bisa. Oke. Kalau yang kemarin topiknya membahas tentang memaafkan, sekarang topiknya tentang bijak mengelola emosi. Ada jelas? Oke. Sebelum kita masuk apa itu pengertian emosi, terus macam-macam emosi, di sini kakak ada cerita pendek
ada yang siap? Udah berapa orang? Cuma angkat tangan yang udah siap. Oke, baru si Putri dan Aini ya yang siap. Lainnya, yang lain masih banyak yang belum? Nomor berapa? Nomor 3. Saya nomor berapa saya? Nomor 5. Oke. Semuanya udah siap? Udah. Nah, sekarang kita bahas ya. Oke. Silakan dilihat dulu ceritanya. Kita mengisahkan tentang siapa? Raffi. Raffi kelas berapa dia? Kelas 8. Langsung saja kita masuk ke pertanyaan pertama ya. Yang pertama, emosi apa saja yang dialami Raffi dalam cerita tersebut? Siapa yang bisa menjawab? Bahagia. Coba silakan angkat tangannya. Ya, kepada Putri silakan. Bahagia, Kak. Bahagia saja. Ada lagi? Ini apa ini? Sedih. Sedih. Apa lagi? Marah. Bagus. Apa lagi? Tenang. Bagus. Ada lagi? Nah, semua jawaban dari adik-adik benar. Ada si Raffi itu marah ya. Marah itu ketika diketawain sama teman-temannya, ketika jatuh di lapangan. Terus ada senang dan ceria juga saat dia tuh dipuji oleh gurunya. Oke, kita lanjut. Soal nomor 2, mengapa Raffi merasa marah dan sedih saat kejadian di lapangan? Ya, karena dia ditertawakan oleh temannya. Bagus. Jawabannya sama semua kan? Sama. Oke. Nomor 3, apa yang dilakukan Raffi untuk menenangkan dirinya? Bersikap tenang. Ya, menenangkan panjang. Apa lagi? Menenangkan hatinya. Menenangkan hatinya. Terus memaafkan. Bagus. Jawabannya betul. Jawaban itu akan diceklis ya. Iya, Kak. Nah, nomor 4, apa pesan penting yang disampaikan Ibu Rahma dalam diskusi tentang emosi? Siapa yang bisa menjawab? Silakan angkat tangan. Ya, silakan. Setiap orang punya perasaan marah, senang, sedih, takut, dan cemas. Nah, ya bagus. Yang di belakang ada angkat tangan Aini. Silakan Aini. Pesannya, setiap orang itu punya perasaan marah, senang, sedih, takut, dan semua emosi itu wajar. Yang terpenting bagaimana cara kita menenangkan dengan cara yang baik. Bagus. Bagus Aini. Semua jawabannya adik-adik benar semua. Oke, yang terakhir. Menurutmu bagaimana cara terbaik mengelola emosi agar tidak menyakiti diri sendiri ataupun orang lain? Siapa yang bisa jawab? Ya, Putri. Silakan Putri. Dengan menenangkan diri sendiri terlebih dahulu, Kak. Oke, menenangkan diri sendiri. Bagus. Ada lagi? Sama, Kak. Sama semua. Sama. Ada apa, Dek? Sama. Sama. Oke. Bagus. Salah satunya itu dengan menenangkan diri sendiri terlebih dahulu, terus kayak menarik nafas dan juga memaafkan. Nah, dari cerita Raffi ini, siapa yang bisa menyimpulkan emosi itu sebenarnya apa? Ya, silahkan Putri. Emosi itu, Kak. Keraskan suaranya ya, agar teman-temannya yang lain mendengar. Ya, emosi itu adalah suasana hati sesuai dengan keadaan yang ada di kita. Bagus, suasana hati. Oke, garis bawahi. Emosi itu suasana hati. Bagus. Ada lagi?
Oke. Jawaban dari Putri tadi hampir betul. Nah, silakan lihat ke depan. Ini emosi. Ada jelas sampai belakang? Coba dibaca deh, apa itu emosi deh? Jelaskan caranya. Emosi adalah perasaan yang muncul sebagai respon terhadap suatu peristiwa atau pengalaman tertentu, baik yang menyenangkan maupun tidak menyenangkan. Oke. Jadi emosi adalah perasaan yang muncul sebagai respon terhadap suatu peristiwa atau pengalaman tertentu, baik yang menyenangkan maupun tidak menyenangkan. Nah, semuanya paham? Paham. Oke. Terus bagaimana? Terus apa sih yang maksud dengan mengelola emosi tersebut? Silakan dibaca. Saya bisa jelas saya. Nah, mengelola emosi apa artinya? Artinya kemampuan seseorang untuk mengenali dan memahami dan mengendalikan emosi yang muncul agar dapat bereaksi dengan cara yang tepat dan benar. Oke, bagus. Jadi mengelola emosi itu berarti kemampuan kita untuk mengenali, memahami, dan mengendalikan emosi yang muncul agar dapat bereaksi dengan cara yang tepat dan bijak. Tepat dan bijak ini paham maksudnya? Paham. Paham? Oke, kalau paham kita lanjut ya. Oke. Terus kenapa sih mengelola emosi itu penting? Nah, ada beberapa hal kenapa kita harus mengelola emosi. Yang pertama, Membantu bagi berpikir jernih dan mengambil keputusan tepat. yang kedua, Meningkatkan hubungan sosial, lanjut. meningkatkan fokus belajar dan prestasi, Nah, menumbuhkan kepribadian positif, ya. Tujuan mengelola dan mengelola emosi dapat masing-masing tetapi dengan contohnya agar tidak mendadak secara negatif. Ya, ini contohnya. marah boleh, tapi jangan memukul. Sedih boleh tapi jangan berlarut-larut, takut boleh tapi tetap berani mencoba. Ya. Jadi emosi, kita mengelola emosi itu bukan untuk menahan atau memendam emosi yang kita rasakan, tetapi untuk mengaturnya agar tidak mendadak secara negatif. Kita boleh marah, tapi kita nggak boleh memukul. Kita boleh sedih, tapi sedihnya jangan berlarut-larut. Dan setiap emosi itu harus kita ungkapkan dengan cara yang positif. Dan emosi tidak boleh dipendam. Kita lanjut. Terus apa saja sih jenis-jenis emosi tersebut? Nah, ini ada beberapa jenis emosi. Nah, dari gambar ini, gambar 1 ini emosi apa? Marah. Ini? Sedih. Ini? Nah. Coba kita lihat ya. Betul. Ini marah, sedih, senang. Kenapa ke belakang? Kenapa? Oke. Terus apa lagi emosinya nih? Nangis, terus cemas. Betul. Ada takut, ada cemas. Ini ciri-cirinya ya. Setiap emosi itu ciri-cirinya berbeda. Kalau marah jadi gini, Kayak mana, Kak? sedih. Coba kayak mana, Kak? Seperti di gambar ini. Ada Kak. Nih, ini emosi marah. Wajahnya perhatikan, alisnya kayak ke bawah gitu. Terus wajahnya memerah, matanya melotot, giginya. Nah, ya. Kalau sedih, Air mata keluar. ya Mata keluar. nunduk, mata keluar. Ini senang. Keluar gigi. Bukan sana. Kayak wajahnya berseri-seri gitu kan. Oke. Terus Bisa ngomong. ini kalau cemas ya, takut. Kalau cemas gini, cemas tuh kayak deg-degan gitu kan. Misalnya kita sebelum tampil, misalnya presentasi. Cemas duluan. Nah, dari macam-macam emosi ini, emosi apa yang paling sering adik-adik alami? Adik-adik rasakan? Cemas. Cemas, cemasnya kenapa? Oke, siapa ya? Tutup
Yuri, emosi apa yang paling sering dirasakan akhir-akhir ini? Sedih, Kak. Sedih kenapa tuh? Karena jauh dari orang tua, Kak. Oh, jauh dari orang tua. Ada lagi? Ada apa emosi yang paling sering dirasakan akhir-akhir ini? Bahagia. Bahagia. Apa tuh alasan bahagianya salah satunya? Bahagia aja. Bahagia karena gak ada masalah ya. Nggak ada masalah. Oke. Cahaya apa emosinya akhir-akhir ini dirasakan? Sedih, Kak. Sedih kenapa tuh? Karena belum ada Senin, Kak. Oh, karena besoknya Senin. Iya. Oh, PKL soalnya. oke, semangat ya. Oke. Kamu emosi apa yang merasakan akhir-akhir ini? Apa? Senang. Senang kenapa? Senang karena tinggal di sini. Oke, karena senang karena temannya baik-baik ya. Oke. Kita lanjut. Ini ada tanda-tanda emosi yang tidak terkendali. Nah, Udah nampak, Kak. silakan dibaca. Apakah tanda-tanda ini ada pada diri kamu? Udah marah, Udah marah, udah tersinggung, mengucap Ya, kata-kata kasar, marah, menangis berlebihan, menyimpan dendam atau iri hati. Nah, dari 5 tanda-tanda ini ada nggak rasanya pada diri kamu? Ada. Yang mana beberapa yang paling sering? Satu, udah marah tersinggung ya. Yes. Nah, Yang apa kelima. lagi? Kelima, menyimpan dendam dan iri hati. Oke. Nah, berarti itu tanda-tandanya emosi kamu belum stabil. Stabil. Nah, itu jika tanda itu muncul berarti kita perlu belajar mengelola emosi. Oke, kita lanjut. Nah, terus bagaimana cara langkah-langkah mengelola emosi? Nah, ini ada beberapa langkah-langkah mengelola emosi. Yang pertama, silakan dibaca. Sadari dan kenali emosimu. Coba tanyakan pada diri sendiri. Sedang merasa apa sekarang? Mengapa merasa seperti ini? Menjalani perasaan awal agar kita tidak dikendalikan oleh emosi. Nah, paham maksudnya? Agar kita tidak dikendalikan oleh emosi, tapi kita yang mengendalikan emosi. Nah, kita sadari dan kenali emosi kita terlebih dahulu. Apa yang kita rasakan hari ini, terus kenapa kita bisa merasakan hal itu. Nah, yang kedua ini. Kita sedang merasa sedih, ambil jeda waktu sejenak, tarik nafas dalam-dalam, duduk dan diam beberapa saat, minum air putih atau keluar dari situasi tersebut, berwudu, istighfar. Nah, yang kedua, tenangkan diri kita sebelum bereaksi. Jika kita sedang marah atau sedih, ambil jeda waktu sejenak. Dengan cara yang pertama tuh tarik nafas dalam-dalam. Yang kedua, duduk dan diam beberapa saat. Yang ketiga, minum air putih atau keluar dari situasi pemicu. Yang keempat, berwudu, dan yang terakhir istighfar. Nah, dari yang 5 ini, yang mana nih yang paling sering kamu lakukan? Istighfar, wudu, bagus. Ada lagi? Sholat, ya. Minum air putih, ini sangat penting nih, minum air putih nih, untuk menenangkan pikiran kita, meredam emosi marah kita. Oke, paham? Nah, kita lanjut. Yang ketiga, nah, pikirkan akibat dari tindakanmu. Sebelum bertindak, pikirkan, kalau aku teriak atau marah, apa akibatnya? Terus, apakah ini akan memperbaiki keadaan atau malah memperburuknya? Nah, yang kita berpikir terlebih dahulu, kita bisa menahan diri dari tindakan yang merugikan. Jadi, sebelum kita memukul seseorang nih, apa akibatnya untuk diri kita dan apa juga akibatnya untuk orang lain? Apakah masalah akan selesai dengan cara memukul? Tidak. Malah makin
memikirkan akibat sebelum bertindak. Oke, kita lanjut. Ekspresi perasaan. Ekspresikan perasaan dengan cara yang tepat. Sampaikan perasaan dengan kata-kata yang sopan dan jujur, bukan dengan kekerasan. Gunakan kalimat "aku merasa" daripada "kamu selalu". Nah, contohnya gini. Aku merasa kecewa karena kamu tidak menepati janji. Itu kalimat yang betul. Kalau yang kalimat yang ini, kamu tidak bisa dipercaya. Kalau ini kayak menyalahkan langsung kan, kayak membilang secara pribadi. Jadi kita harus pandai-pandai memilih kalimat. Oke? Oke. Sampai di situ ada yang ditanyakan? Ada yang mau bertanya? Nggak ada? Sudah paham? Sudah. Oke. Tak tanya dulu ya. Siapa yang masih ingat tadi dengan emosi itu apa? Saya belum Satu orang silakan katakan. Siapa bisa menyimpulkan emosi itu apa? Ya, silakan Kiki. Emosi itu apa nih? Keraskan salahnya Kiki. Rasanya muncul sebagai respon terhadap suatu peristiwa atau pengalaman tertentu baik yang menyenangkan maupun tidak menyenangkan. Oke, bagus Kiki. Terus siapa yang bisa jawab? Apa saja macam-macam emosi? Apa tadi? Siapa yang bisa jawab? Silakan angkat tangan. Oke, ada macam-macam emosi apa aja? Yang pertama, Ada sedih, ada sedih, bahagia, apa lagi? Cemas, ya. Terus, takut, hmm, marah, dan bagus. Terus alasan kita kenapa kita itu harus mengelola emosi? Apa salah satu alasannya? Ini apa jawabannya ini? Kenapa kita harus mengelola emosi ini? Nampaknya adik-adik kurang fokus ya. Kita SPK boleh? Boleh. Ada yang mau mengajukan SPK-nya apa? Tepuk semangat aja. Oke. Tahu tepuk semangat? Tahu kan? Silakan kita berdiri dulu atau nyanyi aja. Oke, silakan semuanya berdiri. Oke, kita nyanyi di sini senang-senang aja ya. Itu kan udah lama kan kita nyanyi itu. Iya. Nah, kita hidupkan lagi lagu itu. Semuanya apa kan? Oke, bisa kita mulai? Nah, 1, 2, 3. Di sini senang, di sana senang, Ini nanya. mana-mana hatiku senang. Di rumah senang, di sekolah senang, di mana-mana hatiku senang. La 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 tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, kaki dihentak-hentak, putar badan. Tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, kaki dihentak-hentak, putar badan. Oke, semuanya. Silakan tepuk tangan dulu. Oke, silakan duduk kembali. Oke, udah semangat lagi? Nah, bisa kita lanjut? Oke. Putri Banhampu. Silakan tadi apa tadi? Kenapa kita harus mengelola emosi, Putri? Supaya kita tidak terjadi masalah di antara teman kita. Oh, supaya
emosi tadi alasannya karena saya meningkatkan hubungan sosial. meningkatkan hubungan sosial untuk menjaga pertemanan kita, misalnya hubungan kita dengan teman, hubungan kita dengan keluarga, hubungan kita dengan masyarakat dan lainnya. Oke. Semuanya udah paham kan? Sudah. Oke, terima kasih. Betul aja. Oke, semuanya udah paham. Jadi kakak simpulkan sedikit. Jadi emosi itu adalah perasaan yang muncul sebagai respon terhadap sesuatu, keadaan atau peristiwa. Nah, emosi itu ada bermacam, ada yang senang, sedih, marah, cemas, takut, dan lainnya. Terus kenapa kita harus mengelola emosi? Yang pertama itu untuk membantu kita tetap berpikir jernih, terus untuk menjaga hubungan kita dengan keluarga, teman, masyarakat, dan lainnya. Terus tadi ada juga tentang tanda-tanda emosi yang tidak terkendali. Ada yang pertama tuh mudah marah, mengucapkan kata-kata yang kasar, menyimpan nangis berlebihan, dan lainnya. Oke.